Bab 53-54. Sakit hati gadis CEO. Irene, lirik orang itu. Lalu ia bangun dari duduknya menatap mata Irene, yang sedari tadi tak mengatakan sepatah kata pun. Huff. Orang itu menghela nafas berat, bagaimanapun tetap ia harus menjelaskan semuanya pada Irene. Apapun semua keputusan Irene ia terima. Kalau kau mau marah silahkan aku terima, tapi bukan maksudku untuk menyembunyikan semua darimu. Awalnya aku mau bilang kepadamu, tapi aku takut Irene, aku takut kau tak percaya padaku, jelas orang itu. Irene masih diam menatap orang di depannya, karena tak ada jawaban dari Irene ia pun pasrah. Baiklah, mungkin semua ini tidak bisa kau terima. Terima kasih sudah menjadi teman baikku. Maaf jika aku menyembunyikan semuanya darimu, ucap orang itu tersenyum lalu berjalan melewati Irene. Saat hendak melanjutkan langkahnya tangannya dicekal oleh Irene, dan ia berhenti lalu menoleh ke arah Irene. Kenapa kau pergi? Ucap Irene menahan tangisnya. Kau tega meninggalkan aku lagi sendirian di sini, ucap Irene menekankan kata lagi lalu mengusap air matanya. Pergilah jika kau tak mau peduli denganku lagi, isak Irene melepaskan tangannya. Pergilah, isak Irene tanpa melihat orang itu. Tiba-tiba orang itu membalikkan badan Irene. Agar Irene menghadap ke arahnya, ia menatap mata Irene lalu tangannya memegang wajah Irene. Aku tak akan meninggalkanmu lagi, dan aku tak mau kehilangan kamu lagi. Sudah cukup kau menyiksaku karena tak ada informasi mengenai dirimu. I love so much Irene, ucap orang itu lalu membawa Irene ke dalam pelukannya. Tangis Irene pecah seketika, saat tahu orang yang selama ini dicarinya ada di dekatnya, bahkan bisa dibilang cukup dekat. Kenapa kau tak jujur padaku Davin? Kenapa? Isak Irene sambil memukul-mukul dada Davin. Ya, orang yang selama ini Irene cari adalah Davin Eka Prayoga, yang selama beberapa bulan terakhir selalu menemaninya dalam suka maupun duka. Maaf, hanya kata maaf yang terucap di bibir Davin. Kau jahat, isak Irene mempererat pelukannya. Maafkan aku, ucap Davin sambil mencium kening Irene. Isak tangis Irene masih terdengar lirih di telinga Davin. Sudah lama ia memeluk tubuh Irene dengan erat seakan tak mau melepaskan. 15 menit berlalu Davin masih setia memeluk Irene, begitu pun sebaliknya. Tapi kali ini Davin sudah membawa Irene untuk duduk bersandar di pohon. Tangannya terus mengelus rambut Irene. Ia merasakan nyaman saat bersama Irene. Tangis Irene sudah mereda namun masih ada isakan lirih. Irene, ucap Davin mengelus rambut Irene. Kau tahu selama ini aku terus mencarimu, tapi tak ada satupun informasi mengenai dirimu. Bahkan aku mengutus orang untuk mencarimu tapi hasilnya pun sia-sia, kau hilang bak di telan bumi. Jelas Davin masih mengelus rambut Irene. Dan maaf, bukannya aku meninggalkanmu, tapi aku selama ini bekerja keras supaya bisa berada di titik seperti sekarang ini. Agar kau tak kesusahan hidup denganku Irene. Jelas Davin hening, tak ada jawaban dari Irene. Davin pun menengok ke wajah Irene lalu ia tersenyum. Bisa-bisanya kamu tertidur sayang, ucap Davin tersenyum melihat Irene yang tertidur. Sayang. Hah, cintamu aja belum ada jawaban Davin, ucap Davin pada diri sendiri sambil menggeleng kepalanya. Karena tak tega melihat Irene yang tertidur dengan posisi duduk, ia pun berinisiatif membawa Irene pulang. Saat mengangkat tubuh Irene ia mendengar gumaman Irene. Jangan pergi, gumam Irene yang masih terpejam. Lalu ia pun menggendong Irene ala bridal style berjalan ke arah mobilnya, meletakkan Irene di kursi penumpang, memakaikan sabuk pengaman lalu ia menjalankan mobilnya menuju rumah Irene. Setengah jam kemudian ia sampai di depan rumah Irene.
Ia kemudian mengendong Irene melangkah ke pintu utama menekan bel rumah, ting tong. Ceklek. Pintu terbuka, ternyata Mama Andini yang membuka pintu. Nak Davin, Irene kenapa Nak Davin? Cemas Mama Andini melihat Irene berada di gendongan Davin. SSSTT, menaruh telunjuknya di bibir Irene tidur tante, ucap Davin tanpa suara. Ah syukurlah Irene tidak kenapa-kenapa, ucap Mama Andini mengelus dada. Kamar Irene di mana ya tante, ucap Davin tersenyum. Oh iya sampai lupa, ayo ikut tante, ucap Mama Andini, lalu menuntun Davin ke kamar Irene. Sampai di kamar Irene, Davin membaringkan tubuh Irene di atas ranjang, mencopot sepatu jas, dan jam tangan lalu menyelimuti tubuh Irene, menatap sejenak wajah Irene, mengelus pipi Irene lalu mencium kening Irene. Mama Andini yang melihatnya pun tersenyum karena masih ada orang yang tulus mencintai Irene. Setelah mencium kening Irene, Davin pun berbalik badan hendak keluar. Tante masih di sini, ucap Davin menggaruk kepalanya yang tak gatal. Mama Andini tersenyum. Kita ke ruang tamu aja ya, ucap Mama Andini lalu pergi ke ruang tamu duluan. Bodoh. Seharusnya kau lihat dulu situasinya bagaimana. Dasar bodoh, ucap Davin pelan sambil menepuk-nepuk kepalanya, lalu ia menyusul Mama Andini yang sudah menunggunya. Bab 54. Pagi hari Irene masih berbaring di ranjangnya, perlahan matanya terbuka menengok ke arah gorden, ternyata di sela-sela gorden sudah ada sinar matahari yang muncul. Jam berapa ini? Ia menengok ke arah jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Sudah jam 8 ternyata, lalu ia duduk mengumpulkan nyawanya dan beberapa saat ia menyadari ia masih pakai baju kerja. Kok aku masih pakai baju kerja, apa aku tak mandi ya? Sambil mengacak-acak rambutnya, hening beberapa detik kemudian tiba-tiba ia menyingkap selimutnya, lalu berlari menuruni tangga. Sampai di tangga, ia melihat sekeliling tapi tak ada satupun orang, lalu ia kembali berlari ke arah pintu utama. Namun saat melewati ruang keluarga ia terhenti karena tubuhnya merasa terangkat. Turunkan aku, teriak Irene. Turunkan aku, teriak Irene sambil memejamkan matanya. Lalu Davin menurunkan tubuh Irene karena Irene terus berteriak. Setelah turun Irene berbalik melihat siapa orang yang berani menangkapnya. Apa? Mau marah silahkan, ucap Davin yang melihat Irene menatapnya tajam. Kau ini mengagetkan saja, aku kira maling. Tahu kamu, ucap Irene kesal. Davin tersenyum. Kamu mau kemana buru-buru? Begitu sampai lari-lari segala, kalau jatuh bagaimana? Ucap Davin tersenyum. Enggak kemana-kemana kok, terus kamu kenapa pagi-pagi sudah ada di sini? Ucap Irene mengalihkan pembicaraan. Ya aku disuruh Mama nginap di sini katanya, kalau nanti aku pulang pasti ada yang nyariin aku katanya, sindir Davin. Mama? Tanya Irene bingung. Iya Mama Andini, ucap Davin. Oh, ucap Irene ria aja. Memang setelah bercerita semuanya, Davin disuruh menginap di sini dan menyuruhnya memanggil Mama Andini dengan sebutan Mama, dan Mama Andini pun bercerita kalau Irene baru bertemu orang yang selama ini ia rindukan, pasti keesokan pagi harinya Irene akan mencari orang itu. Tak. Mama Andini datang karena ia tadi sempat mendengar suara Irene. Irene, kamu sudah bangun? Tanya Mama Andini. Iya Ma, barusan, ucap Irene. Sampai lari-lari tadi Ma, sindir Davin. Apa sih, mana ada, elak Irene yang wajahnya sudah memerah seperti kepiting rebus. Masak si Davin, ucap Mama Andini menggoda Irene. Iya kalau Davin enggak tangkap dia mungkin dia sudah naik mobil Ma, goda Davin. Emang kamu cari siapa sih Irene? Tanya Mama Andini pura-pura tak tahu.
Apa sih Ma? Irene gak cari siapa-siapa kok, elak Irene yang semakin malu. Tapi kok Mama nggak percaya sama kamu ya, ucap Mama Andini. Mama Ish, yang anak Mama itu Irene atau Davin? Kok gak percaya sama Irene? Kesal Irene sambil memanyunkan bibirnya. Davin melihatnya tersenyum lebar, Mama Andini lalu memegang lengan Irene. Anak Mama kamu? Tapi Davin sebentar lagi juga jadi anak Mama. Dan mana mungkin Mama percaya sama kamu kalau kamu berpenampilan kayak gini, ucap Mama Andini sambil memutar badan Irene ke arah kaca, yang ada di ruang keluarga. Saat menengok cermin Irene membulatkan matanya, bagaimana tidak penampilannya saat ini muka bantal mata bengkak rambut acak-acakan. Penampilan baru ya, sindir Mama Andini dan Davin pun tertawa. Hahaha. Mama, teriak Irene berlari meninggalkan Davin dan Mama Andini. Tenang sayang kamu masih cantik di mataku walaupun ada pulau di pipimu, teriak Davin saat menghentikan tawanya sejenak, lalu Mama Andini dan Davin kembali tertawa. Hahaha. Sedangkan Irene berlari menaiki tangga sambil memegang wajahnya yang terasa hangat. Mungkin wajahnya sudah merah melebihi kepiting rebus. Karena menahan malu apalagi yang dari tadi Mama Andini dan Davin terus menggodanya. Cek sial, kenapa kebiasaan ini gak selalu hilang, kesal Irene saat sampai di atas.